Selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita kali ini. Coba Anda bayangkan sebuah skenario yang mungkin sering banget Anda temui. Anda lagi santai, buka berita, terus melihat tajuk utama tentang pemerintah yang baru saja meluncurkan sebuah kebijakan atau program revolusioner. Sesuatu yang terdengar sangat menjanjikan ya. Nah, iya, persis. Di atas kertas presentasinya itu memakau tanpa celah, tujuannya sangat mulia. Tapi coba perhatikan, apa yang terjadi beberapa bulan kemudian ketika program itu benar-benar menyentuh lapangan? Seringkali hasilnya berantakan, melenceng jauh dari rencana. Betul, atau bahkan menciptakan rentetan masalah baru yang sama sekali tidak terpikirkan sebelumnya. Itu adalah fenomena klasik yang hampir selalu terjadi di seluruh dunia. Dan itulah yang akan menjadi misi utama penelusuran kita kali ini. Kita akan membedah tumpukan sumber materi kita untuk menjawab satu pertanyaan mendasar. Mengapa mengevaluasi sebuah kebijakan, terutama program sosial, itu sangat berantakan dan kompleks? Sebelum kita masuk lebih dalam, pernah dengar soal aturan ganjil genap kendaraan di Beijing? Iya. Menjelang Olimpiade 2008 kan? Tepat. Waktu itu pemerintah punya niat yang sangat logis untuk mengurangi kemacetan dan polusi. Mereka membatasi mobil yang boleh turun ke jalan berdasarkan plat nomornya. Rancangannya sederhana, niatnya bagus. Tapi, di lapangan, Penduduk kelas menengah dan kaya di sana justru pergi ke dealer. betul sekali, mereka membeli mobil kedua dengan plat nomor yang berbeda supaya tetap bisa menyetir setiap hari. Jadi kebijakan yang dirancang untuk mengurangi mobil malah memicu lonjakan penjualan kendaraan. Cerita ini akan jadi lensa kita hari ini. Bisa Anda berikan gambaran singkat literatur apa saja yang jadi amunisi kita hari ini? Tentu, kita berangkat dari catatan dan slide kuliah Unit 2 mengenai evaluasi kebijakan. Lalu kita padukan secara komprehensif dengan literatur kelas berat. Ada pemikiran Paul Kearney dan Carol Weiss. Lalu ada makalah brilian Patricia Rogers tahun 2008 tentang teori kompleksitas. Ada juga kerangka dari Pausen ya? Iya, kerangka kerja evaluasi dari Ray Pausen tahun 2013, ditambah studi kasus donasi organ dari Manzano dan Pausen tahun 2014. Dan pada akhirnya, kita akan melihat panduan kerangka kerja evaluasi terbaru dari Medical Research Council atau MRC Inggris, tulisan Skivington dan kolega tahun 2021. Susunan yang sangat padat. Mari kita mulai dari konsep yang paling dasar dulu, karena saya sering melihat orang mencampur adukan dua istilah ini di berita, kebijakan dan program. Seolah-olah maknanya sama, padahal sangat berbeda. Nah iya, kalau merujuk pada materi kita, perbedaannya itu sangat tegas kan? Sangat tegas. Paul Kearney mendefinisikan kebijakan atau polisi itu sebagai totalitas tindakan pemerintah, mulai dari niat awal sampai hasil akhirnya. Ini adalah payung besarnya. Di sistem pemerintahan seperti Inggris, itu biasanya bermulai dari dokumen konsultasi publik ya? Betul, yang disebut Green Papers, semacam draft untuk minta masukan. Setelah matang, itu berubah menjadi White Papers atau pernyataan kebijakan resmi. Tapi itu semua masih di tataran konsep, masih ilusi di atas kertas. Berarti kebijakan itu kayak cetak biru arsitektur, bersih dan presisi. Lalu bagaimana dengan program? Ada kutipan dari Carol Weiss di catatan kita yang menurut saya sangat menarik. Dia bilang program sosial itu campuran antara mimpi, kepribadian, teori, penjepit kertas, Ya, paperclips. anggaran, dan niat baik. Saya suka sekali frase penjepit kertas ini. Kutipan Weiss itu krusial karena menarik kita kembali ke realita bumi. Program adalah cara kebijakan diwujudkan di lapangan. Dan realitas itu digerakkan oleh manusia biasa yang kehabisan anggaran, berurusan dengan dokumen yang cuma disatukan oleh penjepit kertas, dan sangat dipengaruhi oleh mood staff yang menjalankannya. Kalau kita pakai contoh dunia nyata, bagaimana tabrakan antara visi kebijakan dan realitas penjepit kertas ini terjadi? Publik sering menyalahkan kebijakan besarnya, padahal mungkin operasionalnya yang bermasalah. Contoh paling jelas ada pada Welfare Reform Act tahun 2012 di Inggris. Visinya adalah reformasi sistem kesejahteraan untuk membantu orang kembali bekerja dan tidak bergantung pada bantuan sosial. Visinya terdengar positif, tapi program pelaksanaannya itu universal credit kan? Dan transisinya sangat kacau. Sangat kacau. Di lapangan, Universal Credit mendigitalkan hampir seluruh proses pendaftaran yang tadinya dibantu manusia. Tiba-tiba, kelompok rentan yang tidak punya akses internet atau literasi digital harus berjuang sendiri mendaftar secara online. Berarti beban pendampingan dari negara itu tiba-tiba digeser begitu saja. Persis. Jatuhnya ke sektor amal lokal,
perpustakaan, dan relawan. Jadi publik tidak melihat ini sebagai bantuan kembali bekerja. Mereka melihatnya sebagai program pemotongan anggaran yang menghukum. Niat di white papers hancur oleh realitas operasional di lapangan. Ini membuat saya berpikir tentang Anda yang mendengarkan ini. Kalau Anda sedang merancang evaluasi untuk tugas seminar, langkah pertamanya bukan membaca siaran pers pemerintah. Anda harus menemukan realitas programnya. Itu poin yang paling penting. Misalnya untuk program lokal yang ada di slide kuliah kita. Seperti Clare's Law tentang hak mengetahui riwayat kekerasan pasangan, atau Leads by Example untuk daur ulang, atau program Mini Mermaids untuk harga diri remaja putri. Evaluator harus membedah spesifikasinya. Siapa targetnya di lapangan, siapa pelaksananya, apa masalah konkretnya. Kalau cuma mengevaluasi brosurnya, Anda mengevaluasi ilusi yang tidak pernah ada. masuk akal. Nah, ini membawa kita ke bagian dari literatur yang menurut saya sangat menantang. Makalah Patricia Rogers tahun 2008. Dia membedah perbedaan antara sesuatu yang rumit atau complicated dengan yang kompleks atau kompleks. Di keseharian kita anggap dua kata itu sama. Tapi dalam ilmu evaluasi, bedanya ibarat bumi dan langit. Coba kita urai ini, analogi dari Rogers itu sangat membantu. Sesuatu yang complicated itu ibarat mengirim roket keluar angkasa, kan? Iya, bagiannya ada jutaan, persamaannya butuh ilmuwan jenius, tapi sistem roket itu linier. Kalau Anda rakit sesuai cetak biru dan cuacanya bagus, roketnya pasti sampai ke orbit. Bisa dihitung dan diprediksi. Tapi kalau sistem yang kompleks, di materi analoginya seperti membesarkan anak. Tepat. Tidak ada manual pasti yang menjamin anak Anda sukses. Anak terus berinteraksi dengan lingkungan dan punya kehendak sendiri. Rogers memberi contoh program pengelolaan gulma striga di pertanian Afrika. Itu bukan cuma urusan membagi pestisida dari desa A ke desa B ya? Bukan sama sekali. Keberhasilannya bergantung pada siklus pembelajaran yang terus berulang antara petani dan peneliti di berbagai kondisi lokal. Hasilnya tidak bisa dipastikan di awal. Ada hubungan sebab akibat yang berputar atau feedback loops di situ. Intervensi hari ini mengubah kondisi besok. Ada istilah akademisnya, emergent. Ibaratnya melempar permen mint ke botol soda. Kita tahu pasti meledak, tapi tidak tahu persis kemana arah cipratan buihnya mendarat. Analogi soda itu pas sekali. Emergent berarti hasil baru muncul dari interaksi sistem yang tidak bisa dikontrol. Jadi kalau masyarakat sekompleks cipratan soda, bagaimana kita mengevaluasinya tanpa merasa putus asa? Disinilah kerangka kerja Ray Pausen tahun 2013 menjadi penyelamat. Dia membuat checklist yang disingkat Victor. Mari kita bongkar satu persatu. Kita mulai dari V untuk volitions atau kehendak. Pausen menekankan prinsip dasar bahwa intervensi itu sendiri sebenarnya tidak bekerja. Tunggu, pemerintah habis dana miliaran, tapi programnya tidak bekerja. Program hanya menyediakan peluang. Yang menghasilkan efek adalah bagaimana manusia merespons dan menginterpretasikannya berdasarkan kehendak mereka. Contohnya aplikasi Couch to 5K dari pemerintah. Program kesehatan supaya orang mau lari 5 km itu ya? Aplikasinya sendiri tidak punya kaki untuk berlari. Betul. Aplikasi tercanggih pun akan nol besar kalau individunya tidak punya kehendak untuk mengunduh, menyetel alarm, dan benar-benar berlari. Evaluator harus melihat di mana kehendak ini patah. Lanjut ke elemen I, untuk implementation, dan T untuk time. Rantai implementasi dan waktu. Seringkali evaluasi mengabaikan sejarah panjang program. Pesan menteri turun ke manajer, lalu ke perawat yang kelelahan. Semuanya memakan waktu dan membawa sisa-sisa program sebelumnya. Masyarakat punya memori. Kalau program 5 tahun lalu gagal, program baru hari ini pasti disambut dengan kecurigaan. Kita beralih ke elemen yang menurut saya paling bersinar hari ini. C untuk konteks atau konteks. Studi kasus Manzano dan Pauson tahun 2014 soal donasi organ. Ini sangat membuka mata. Selama bertahun-tahun Spanyol dianggap juara dunia donasi organ hanya karena satu hal. Mitosnya adalah karena undang-undang persetujuan otomatis atau presumed consent. Kalau Anda tidak menolak semasa hidup, negara otomatis setuju mengambil organ Anda. Kedengarannya gampang, tinggal ubah aturan. Itu ilusi yang berbahaya. Manzano dan Pauson menemukan bahwa konteks operasional di lapangannya yang sangat berbeda, bukan sekedar undang-undang. Di Inggris, waktu itu koordinatornya adalah perawat. Dan mereka pasif ya, menunggu rujukan dari UGD. Pasif dan kekurangan ranjang ICU. Pasien dengan prognosis buruk jarang dipertahankan hidup lebih lama. Padahal, untuk donasi organ, sirkulasi darah perlu dipertahankan.
operasionalnya memang tidak mendukung. Kalau di Spanyol bagaimana? Di Spanyol, koordinatornya dokter spesialis intensif. Mereka proaktif menelusuri data pasien ICU. Bahkan pasien dipertahankan hidup lebih lama secara elektif untuk memberi waktu evaluasi dan diskusi dengan keluarga. Jadi, suksesnya ada di arsitektur medisnya. Ini menjelaskan kegagalan nudge theory di Inggris waktu itu. Mereka memaksa orang menyisi pilihan donasi organ online saat perpanjang SIM. Logika linearnya, kalau dipaksa daftar, angka donor meroket. Mengabaikan sistem yang kompleks, khususnya tahap wawancara keluarga. Di ruang tunggu yang penuh duka, keluarga selalu punya hak suara terakhir atau hak veto. Walaupun nama kita sudah ada di daftar online, kalau keluarga menolak di jam 2 pagi, dokter tidak akan memaksa. Evaluator yang cuma melihat angka pendaftaran online pasti mengira programnya sukses besar. Padahal transplantasinya tidak bertambah. Lanjut ke elemen O, untuk outcomes atau hasil tak terduga. Di sini cerita pancingan Anda tentang plat ganjil genap di Beijing sangat masuk. Niatnya kurangi macet, malah orang kaya beli mobil kedua dengan plat beda. Outcomes yang tak terduga. Masyarakat beradaptasi mengecoh aturan. Dan adaptasi itu sering menciptakan elemen R, rivalry atau persaingan. Program pemerintah sering bertabrakan satu sama lain. Contohnya sistem layanan kesehatan atau NHS Inggris di materi kita. Di satu sisi, pemerintah menekan rumah sakit merampingkan layanan dan memotong biaya demi efisiensi. Tapi di saat bersamaan merilis program Choose and Book. Memberi kebebasan pasien memilih waktu dan tempat perawatan. Menyuruh sistem berhemat tapi membuka keran kompleksitas baru di mana jutaan pasien bisa memindahkan jadwal sesuka hati. Programnya saling memangsa. Dan semua ini bermuara pada elemen terakhir E, emergence. Intervensi yang dilempar ke masyarakat memunculkan dinamika baru seiring berjalannya waktu. Nah, mendengar kekacauan ini, Anda yang sedang mendengarkan mungkin berpikir, untuk apa repot-repot evaluasi kalau hasilnya abu-abu? Profesi evaluator tetap relevan, asalkan kita mengganti lensa. Disinilah solusi dari Medical Research Council atau MRC Inggris yang ditulis Skivington tahun 2021 masuk. Pergeseran paradigma apa yang ditawarkan kerangka kerja MRC ini? Kita harus berhenti hanya bertanya apakah program ini berhasil secara efektif. Itu pertanyaan biner, efikasi. MRC mendorong pendekatan berbasis teori dan sistem. Pertanyaannya menjadi bagaimana ini bekerja, di lingkungan seperti apa, untuk siapa, dan apakah sepadan dengan biayanya. Dari sekedar sukses apa gagal menjadi bagaimana dan mengapa ini sukses. Ada 6 elemen inti di kerangka kerja MRC ini kan? Elemen pertama, memahami interaksi konteks. Menggemakan cerita Spanyol vs Inggris tadi. Elemen kedua adalah teori program yang kuat. Evaluator harus memetakan asumsinya. Kalau A diberikan mekanisme psikologis B, apa yang muncul untuk mencapai C? Kalau tidak dipetakan, kita tidak tahu rantai mana yang putus. Untuk itu, butuh elemen ketiga, pelibatan pemangku kepentingan atau stakeholders sejak awal. Sangat esensial. Jangan cuma wawancara menteri, wawancara staf administrasi atau perawat yang memegang penjepit kertas tadi. Elemen keempat mengidentifikasi ketidakpastian. Harus jujur tentang apa yang tidak kita ketahui. Lalu elemen kelima, penyempurnaan intervensi atau refinement. Kalau bulan ketiga, aplikasi Couch to 5K sering macet, perbaiki saat itu juga. Evaluasi itu alat navigasi, bukan otopsi di akhir program. Dan elemen keenam, pertimbangan ekonomi lintas sektor. Karena ongkos program itu bergeser. Memotong anggaran bantuan sosial mungkin menghemat uang pemerintah pusat, tapi ongkos stres masyarakat ditanggung oleh sektor kesehatan atau amal lokal. Evaluasi ekonomi yang baik harus menangkap pergeseran ongkos ini. Jawaban yang luas tapi sedikit abu-abu, jauh lebih berguna daripada jawaban pasti matematis tapi buta realitas. Diskusi yang sangat mencerahkan. Untuk Anda yang menyimak, mari kita rangkum. Kebijakan diwujudkan melalui program, dan program dipenuhi penjepit kertas serta kompleksitas manusia. Kita harus membedakan yang sekedar rumit dengan yang kompleks. Gunakan Victory untuk memetakan kekacauannya, dan adopsi kerangka kerja MRC untuk mulai bertanya bagaimana dan mengapa di lingkungan tertentu. Sebelum kita tutup, adakah satu pemikiran provokatif akhir untuk direnungkan oleh pendengar kita? Tentu. Mengingat setiap program berinteraksi dengan sistem adaptif yang kompleks, ibarat riak air di danau, mungkin tujuan tertinggi dari evaluasi bukannya membuktikan kita menemukan solusi permanen, melainkan evaluasi adalah cara kita belajar merangkul ketidakpastian. Sadarilah, setiap kita mengubah masyarakat, masyarakat juga sedang beradaptasi mengubah kita. Pertanyaannya,
Apakah metode evaluasi Anda cukup lincah untuk menangkap tarian perubahan tersebut? Atau Anda masih sibuk mengukur bayangan masa lalu? Sangat menggugah. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyelam dalam kelautan kompleksitas materi kita hari ini. Teruslah mengeksplorasi dan sampai jumpa di penelusuran sumber materi kita berikutnya.